dulu wejangannya Romo Heru Cokrosemono dan memang sudah dituliskan ya di buku. Itu ada satu statement yang saya bawa terus. Bahkan meskipun sudah next step untuk perjalanan kemijiran roh, ini akan tetap saya bawa. Pejangan Apa Romo itu, ini. Mbak? Bahwa Apa itu? laku sejati kuwi ijen-ijenan. Pertanggungjawabannya itu loh, Hmm. mandiri. Jadi ya kita punya tanggung jawab mandiri dalam laku mengabdi pada Yang Maha Kuasa alias atau menjalankan tugas dari Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita tidak di jalur yang semestinya, ya itu berarti kita dinilai belum melakukan tugas sejati itu. Makanya akhirnya dulu ada istilah jiwanya penasaran ya. Karena apa? Karena penasaran belum teko gitu. Nggak selalu pakai petunjuk sing kuasa akhirnya nggak melakukan tugas-tugas sejati sesuai dengan track yang semestinya. Oke, Mbak Linda, silakan di breakdown untuk kelas kemijilan ruh gitu, biar teman-teman nanti tahapan-tahapan semuanya nanti menjadi lebih jelas. Thank you. Silakan, Mbak Linda. Ya, jadi kita letakkan dulu ya yang tentang sasmita ya. Nanti kita kupas lagi dan nanti saya contohkan di perjalanan saya gitu ya. Setuju, setuju. Yuk. Ya, jadi kembali lagi, sebelum kemijilan roh, kesadaran itu harus bangun dulu. Nah, kesadaran bangun itu ketika apa? Ketika telah menjadi penyaksi atau pengamat, sehingga melihat segalanya dengan cara yang berbeda. Mengamati apa gitu? Ya kalau kemarin diibaratkan sebagai gelombang, deburan-deburan ombak, di mana kesadaran kita adalah lautan yang dalam yang menyaksikan, atau langit yang luas, maha luas, tidak terpengaruh cuacanya, tidak terpengaruh awan-awan yang ada di permukaan dari langit itu. Nah, selanjutnya kita harus memetakan ini jenis ombak yang apa gitu. Kalau nggak kita petakan, nanti bagaimana kita mengontrolnya, bagaimana kita menundukkan atau mengendalikannya. Padahal nanti kita akan atau kesadaran itu yang berwenang menjadi pemimpin dan penguasa dari yang kita amati dan akhirnya dikontrol itu gitu. Nah, tapi ini saya nggak menyiapkan ininya ya Mas ya. Belum Gak apa-apa, menyiapkan gak apa-apa, Mbak. untuk ini ya. Sebenarnya tadi mau Ya. coret-coret tapi nggak jadi. Next, Jadi next. ya oke next ya. Ini dadakan. Ya. Jadi kita amati dulu saja pikiran misal. Jangan pikiran tadi pikiran terakhir. Kita amati dulu saja kehendak. Nah, kehendak itu bisa disebut keinginan, bisa disebut kemauan, bisa disebut apa kalau di Jawa karso gitu. Itu yang menggerakkan kita untuk saya mau ini, saya ingin ini, saya ngersake ini. Nah, itu kan bentuk-bentuk keinginan, ya toh? Nah, kesadaran itu mengamati. Oh, ada keinginan ini, ada keinginan itu. Yang kemarin loh, kalau kalau Nobita ingin ini, ingin itu banyak Iya, sekali iya. itu perjalanan saya ya. Nah, itu kan kita mengamati dulu. Tapi bagaimana kita bergerak memutuskan mana yang harus kita lakukan ketika ada keinginan seperti itu? Dari banyak selaksa keinginan, mana keinginan yang harus kita gerakkan? Sehingga keinginan itu yang manut dengan kesadaran, keinginan itu yang patuh dengan kesadaran, bukan keinginannya yang dituruti oleh kesadaran. Berarti kan keinginannya yang memimpin kesadaran. Ombak-ombak di lautan itu yang menguasai lautan yang dalam gitu. Jadi laut dalamnya nggak sadar dia adalah lautan gitu, karena fokusnya adalah ombak-ombaknya, ombak-ombaknya yang berjalan, ombak-ombaknya yang nyetir.
Atau kalau kemarin saya ibaratkan setiap pertemuan saya ibaratkan dengan kuda-kuda ya. Nah, ini ada 4 kuda ya. 4 kuda sebagai pralambang dari keinginan, rasa, cipta, dan pikiran. Ya, 3 dulu lah keinginan. Yaitu, jadi kita harus kontrol keinginan-keinginan yang muncul. Mana yang harus kita gerakkan keinginan itu? Ya kita harus mengamati kenyataan yang ada toh. Oh, ini yang harus dilakukan. Melihat berbagai potensi-potensi yang bisa terjadi kalau kita menuruti semuanya akan terjadi apa. Nah, sesuai dengan kapasitas yang apa adanya saat ini gitu. Seperti itu. Itu keinginan ya. Itu keinginan. Nanti nanti saya gambarkan lah biar biar lebih jelas kalau next ya. Terus selanjutnya ada cipta. Rasa dulu, rasa. Nah, rasa itu adalah hal-hal yang sering bergejolak yang sumbernya dari dada ya. Jadi ada rasa senang, ada rasa sedih. Kadang kalau senang tuh kita terlalu euforia gitu loh. Sampai gak ndelok kenyataan apa adanya. Padahal pengamat atau penyaksi atau kesadaran itu sendiri harus ngemati, oh iya emang ini ada rasa senang. Ini loh senang, banget senang. Tapi bukan senengnya itu yang akhirnya difokusi, akhirnya lupa, lupa diri. Ya, lupa diri itu maksudnya lupa bahwa sejatinya diri adalah kesadaran. Yang bergerak ya rasanya terus. Nah, kalau terlalu happy-happy kan nggak melihat kenyataan pasti akan ada sesuatu yang mendobrak untuk kesadaran bangun. Coba deh dicermati di perjalanan teman-teman ya. Jadi terlalu euforia, terus habis gitu sedih yang terlalu larut dalam kesedihan. Jadi meskipun kesadaran itu sudah bangun, sudah mijil roh, itu bukan kok kita tuh nggak ada keinginan, nggak ada rasa, iya ada. Tapi cara menyikapi kita dalam bergerak itu akan berbeda. Karena kita sudah metani, ini loh keinginan A sampai Z. Mana keinginan yang harus digerakkan? Dalam rangka bahwa kesadaran itulah yang memimpin keinginan. Kita melakukan pergerakan ke arah kiri karena ada dasarnya keinginan ini. Nah, dipetakan. Jadi jadi kesadaran yang memimpin. Kemudian rasa. Memang ada rasa sedih ya, sudah sedih. Tapi nggak yang kita larut terus dalam kesedihan itu sehingga ya sudah, ini nggak ada next apa yang harus digerakkan dan akhirnya akan membuang-buang waktu ya. Jadi kayak wasting time gitu loh. Dan itu memang harus melampaui ini ya latihan-latihan, latihan-latihan. Oh, awalnya kalau ada hal-hal yang menyakiti rasa saya itu berlarut-larut bisa nangis seharian. Nah, kemudian karena kesadarannya mulai terketuk bangun, akhirnya nggak harus seharian nangis ya, setengah hari nangis. Tapi habis gitu udah bangkit ya sudah rasa memang tak sadari bahwa tersadarkan kesadaran ini bangun mengamati rasa sedih ya memang sedih. Nah, kenapa kok harus sedih? Dasarnya apa? Kenapa kok kok diri ini muncul kesedihan? Itu yang harus dicari nanti, dikaji. Tapi ya udah kalau sedih nggak apa-apa gitu. Memang itu rasa yang dihadirkan. Nah, tapi nanti dicari kenapa kok sedih. Kenapa kok sangat bahagia sampai euforia. Jadi seperti itu. Terus nanti kalau udah dilatih kan akhirnya terkendalikan. Meskipun ya sedih, sedih sebentar. Tapi ya sudah gitu. Memang ini ada rasa sedih. Tapi kenapa kok sampai dimunculkan ada rasa sedih ya? Nah, setelahnya kita akan bisa mengambil sikap untuk bergerak sehingga kita bisa memperbaiki diri. Lebih menyelaraskan diri kesadarannya. Apa yang di dalam tanda kutip tetapkan oleh Yang Maha Kuasa dengan menghadirkan kenyataan seperti ini terhadap kesadaran ini sehingga dimunculkan ada rasa sedih, ada hal-hal yang memicu rasa sedih muncul. Nah, dasarnya apa gitu. Jadi mulai melihat oh ini rasa sedih, ini rasa was-was, ini rasa khawatir, ini rasa senang, ini euforia.
Nah, mulai dipelajari kelas rasa. Jadi yang sejati itu kalau ngaji rasa, rasa yang sejati toh Mas ya itu kesadarannya Ya. sebenarnya. Kalau rasa titik ya itu bisa rasa macem-macem gitu. Mm-mm. Nah, selanjutnya adalah cipta atau daya-daya yang mengkreasi, energi-energi yang memunculkan kreasi ya. Karena kesadaran adalah energi ya, atau roh adalah energi ya. Nah, komponen-komponen ini juga energi. Energi-energi gaib yang memunculkan hal-hal, oh ini loh, kita bisa memunculkan imajinasi ini, gitu. Itu kan energi cipta. Bisa munculkan akal-akal sampai akhirnya berinovasi. Nah, berimajinasi. Nah, kalau itu dikontrol dan bisa digunakan, akhirnya imajinasi itulah yang akan menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan tugas sejatinya dan pasti akan mendatangkan banyak hal yang kalau mau dibilang berkelimpahan ya berkelimpahan karena on the track yang dijalankan. Inovasinya digerakkan sesuai dengan track yang semestinya atau yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Itu yang dimaksud bergerak sesuai lakukan titah ya. Nah, kalau kalau ide-idenya, akal-akalnya malah untuk ngakal-ngakali yang lain. Banyak ya kita bisa bisa dipetakan satu persatu meta nih ya satu persatu. Oh, ini akal yang seperti ini. Akalnya nanti akhirnya bergerak untuk ngakali yang lain. Oh, ini difokuskan untuk akhirnya berinovasi, akhirnya bergerak mencipta, mengkarya sesuatu yang memang itu berdampak dalam tanda kutip kalau positif ya maksudnya adalah selaras ya akhirnya diizinkan terjadi dan itu pasti kalau sesuai track yang ditetapkan akan berdampak untuk pertumbuhan kesadaran itu sendiri dan akhirnya malah menyadarkan yang lain juga gitu Mas. Dampak dampak nextnya itu akhirnya membangunkan kesadaran yang lain juga. Tapi yang utama adalah untuk diri. Nah, ini saya juga dulu belajar awalnya tuh di kepribadian ya, karena memang dari lahir kan sudah diparingi asmo sejati ya. Bahas rohnya itu lo udah dikasih nama, lah udah dikasih nama kok nggak bangun yuk, akhirnya kan nggak nyadari. Mbak, 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 Ya Mbak, ya. sedikit pertanyaan terkait Mm-mm. dengan Asmo Sejati tadi. Baru lahir udah dikasih Asmo Sejati itu maksudnya gimana? Karena banyak teman-teman yang tanya soal itu nih. Oh ya, Ha, ya. ha, ha, Jadi ya itu berhubungan dengan leluhur tadi berhubungan apa enggak ya Mas ya. Jadi ha, ha. sistem yang maha kuasa itu sudah mengatur kesadaran ini lahir di keluarga ini, kesadaran ini lahir di keluarga ini. Oh level kesadarannya segini, dia harus melanjutkan. Misalkan Misalkan ya, ini saya ibaratkan aja ya. Saya ibaratkan aja. Kesadaran itu sudah di level kelas 3 SMA. Waktunya melanjutkan perjalanan untuk kuliah S1. Nah, maka akan ditempatkan untuk dia itu segera mengambil S1. Gitu. Karena ketika diadakan di dunia manusia, itu kayak amnesia semua gitu loh, Mas. Harus mulai dari nol. Iya, Tapi iya, yang iya. kesadarannya sejatinya itu sudah di level kelas 3 SMA dan harus ke sarjana S1, itu harusnya akan lebih cepat dari playgroup sampai ketiga SMA-nya ada akselerasi. Bahwa itu harus digempur dengan kenyataan, tapi mundur sebelum digempur. Itu sebenarnya sudah ada pengkondisian-pengkondisian untuk dia segera bangun dan di level kelas 3 SMA. Akhirnya melanjutkan di S1. Nah, ada yang memang masih di playgroup, ada yang memang masih di TK, ada yang memang di kelas 1 SD sampai kelas 6 SMP dan seterusnya. Itu akan ditempatkan di ruang lingkup yang dibutuhkan kesadaran itu untuk segera startnya itu sesuai dengan apa yang harus dia lanjutkan di kehidupan saat ini. Gitu. Dan itu juga berhubungan dengan tugas sejati. Kembali lagi tidak hanya tentang tingkat atau level kesadarannya, tapi juga berhubungan dengan tugas sejatinya atau lakon titahnya atau misi jiwanya. Jadi yang memang dikondisikan menurut pandangan manusia umum itu saya kok diadakan di yang wujudnya seperti ini ya. Nah, itu pasti ada makna, ada
hal dari Yang Maha Kuasa, ini sasmito besar kalau saya bahasakan ya. Pasti ada makna besar, ada petunjuk besar yang belum belum dimengerti, terpetakan oleh kesadaran ini. Apa maksudnya Yang Maha Kuasa menghadirkan kenyataan saya harus dilahirkan di keluarga seperti ini, gitu. Itu pun juga pertanyaan saya dari kecil ya. Kok keluarga saya dulu kok sudah berhubungan dengan hal gaib kayak gitu Mas Indra. Spiritual kok gini sih, kok beda dengan teman-teman yang lain saya ya. Ini Iya. cerita sedikit ya, nanti saya akan balik ke situ, ke yang tadi perjalanan kesadaran. Dulu pas saya kecil, itu kan mulai bisa komunikasi ya. Sebelum TK kan wis bisa ngobrol toh kita. Itu tuh Iya. saya udah diajari kunci, ponco gaib sama bapak saya. Dulu bapak saya tuh bilangnya, ini biar kamu nanti nggak ada hantu yang mendekat gitu. Gitu. Tapi jangan bilang teman-teman ya. Oh, coba bilang sama teman-teman gitu. Nah, saya kan nggak paham ya dulu apa gitu. Ya karena ya pas gede-gede aja saya tahu oh iya karena memang mayoritas tuh nggak seperti saya gitu. Jadi dari kecil tuh udah meskipun ada tata cara rutinitas religi, tapi melafalkan itu terus, melafalkan kunci ponco gaib terus gitu, waktu-waktu kecil gitu. Dan itu nggak boleh dikasih tahu ke teman yang lain. Maksudnya ke teman-teman atau di luar keluarga saya gitu loh. Iya, 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 Mbak. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pasti kita akan ditempatkan di ruang lingkup, dilahirkan di ruang lingkup yang memang dibutuhkan untuk kesadaran itu segera on the track, bukan on the track untuk ke tugas jati ya, tapi on the track awal, yaitu start awalnya di kesadaran level apa. Harus segera ingat gitu. Oke. Seperti itu, Mas Indra. Mm-mm. Oke, jadi Mm-mm. ini kelas kemijilan roh berseri ya Mm-mm. teman-teman Coba ya. kita coba kita uraikan bareng-bareng ya. Monggo kalau nanti teman-teman ada Mm-mm. pertanyaan langsung langsung di cut Iya, nggak apa-apa. ini Terus, mm-mm. Terus lanjut, nyambung ke lanjut, Asmo lanjut, Sejati Mbak Nin. tadi belum toh? Iya lanjut. Jadi gini, saya sekaligus ini kan ada salah satu teman kita ini namanya Mas Habib ya. Dibesarkan dari lingkungan yang jauh sekali dengan ajaran kejawen sebenarnya. Tapi Mm-mm. beliau itu Mm-mm. tertarik banget untuk mengelaborasi, pengen tanya-tanya ke Mbak Ninda langsung nih tentang Mm-mm. Silakan. ajaran-ajaran di Kapribadian. Setelah nanti dilanjutkan dulu tadi yang kurang tentang kelas kemijilan roh ini. Silakan, Oh ya, silakan nanti ini dilanjut panjang Mas ya Habib. Mas ya sebenarnya. Oke, Harus gak apa-apa, ada Mbak. berapa segmen sebenarnya. Iya. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi Iya, akan iya, iya. karena sistem itu sangat rigid dan sangat maha canggih ya, nggak tertandingi lah sistemnya yang maha kuasa. Sak canggih-canggih sistemnya yang digawe menungso, ora iso nungkuli sistemnya yang kuoso. Jadi pengaturannya sangat rigid. Itu bisa ditempatkan di keluarga-keluarga atau ruang lingkup yang ketika lahir ya raganya, kesadaran menepak raga manusia lahir harus segera di start yang semestinya gitu di level apa dia berada dan nanti akan fokus sesuai track atau tugas sejatinya. Itu bisa beraneka ragam. Nah, kalau kalau dari perjalanan saya ya ternyata memang arahnya ini berhubungan dengan tugas-tugas sejati yang imateri ya, Mas, yang 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 nggak banyak di perwujudan. Makanya dari kecil dikondisikan di keluarga yang memang ya kalau mau dibilang spiritual ya ya seperti itu gitu. Jadi nggak hanya tentang religi yang diajarkan, sampai akhirnya saya mempelajari berbagai macam religi yang ada. Kemudian saya hubungkan korelasinya dengan spiritual itu apa, karena memang ada kemauan, dorongan alami untuk belajar. Nah, akhirnya ternyata dulu saya dilarang untuk bilang ini, itu karena di luar itu nggak sama gitu. Seperti itu. Nah, terus yang asmo sejati tadi, asmo sejati itu sebenarnya kalau di Kapribaden sudah diarahkan ke kesejatian, tapi kan harus dicari secara mandiri. Maka saya ingat banget dulu wejangannya Romo Heru Cokrosemono dan memang sudah dituliskan ya di buku. Itu ada satu statement yang saya bawa terus. Bahkan meskipun sudah next step untuk perjalanan kemijiran roh, ini akan tetap saya bawa.
Jangan Apa Romo. itu Mbak? Bahwa Apa tuh? laku sejati kuwi ijen-ijenan. Pertanggungjawabannya itu loh, Hmm. mandiri. Jadi ya kita punya tanggung jawab mandiri dalam laku mengabdi pada Yang Maha Kuasa alias atau menjalankan tugas dari Yang Maha Kuasa. Ya, serangkaian itu tadi kita harus kembali pada kesadaran di mana kita harus start dan memulai lagi dan melanjutkan lagi. Kemudian kita harus berada di track kita yang semestinya untuk ngrekso jagate sing kuwasa memelihara pemayu hayune bawonone sing kuwasa di ranah mana, di ruang lingkup mana, di jalur mana. Karena kalau kita tidak di jalur yang semestinya, ya itu berarti kita dinilai belum melakukan tugas sejati itu. Makanya akhirnya dulu ada istilah jiwanya penasaran ya. Karena apa? Karena penasaran belum teko gitu. Nggak selalu pakai petunjuk sing kuasa akhirnya nggak melakukan tugas-tugas sejati sesuai dengan track yang semestinya. Jadi laku sejati ku ijen-ijenan. Ijen-ijenan itu maksudnya tanggung jawab mandiri-mandiri setiap kesadaran. Yang bisa menyelamatkan dirimu ya dirimu sendiri. Yang bisa akhirnya menuju ke yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa adalah keputusan kesadaranmu sendiri. Gitu. Apa yang dihadirkan di luar kesadaran kita itu hanya media-media untuk mendongkrak kesadaran kita agar terus bangun, merawat, menjaga kesadaran atau kemijilan roh, sehingga terus bergerak menumbuhkan kesadaran di track yang sudah ditetapkan. Seperti itu, Mas Indra. Jadi, laku sejati ku ijen-ijenan. Nah, tapi dalam rangka nyengkuyung agenda besarnya yang maha kuasa, kita semua berkontribusi dalam agenda besar yang Maha Kuasa, yaitu hidup bersama. Ya, kita tetap bersama yang lain dengan tugas sejatinya masing-masing, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi pertanggungjawaban kita pada yang Maha Kuasa, ya tanggung jawab sendiri, mandiri, gitu loh. Tapi kita Iya, bergerak iya. dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi, laku sejati kuwi ijen-ijenan. Ora gumantung liyane, orang glendot buntut karo liyane. Yo kene mlaku tanggung jawab, mlaku kabeh gitu. Seperti itu. Nah, terus tadi ke Asmo Sejati. Ini udah ada lagunya Asmo Sejati Lungguho itu loh. Itu Hmm. kan ada lagunya. Jadi memang lenggah sebagai kesadaran, akhirnya mijil roh itu ya itu gitu. Sejatiane lenggah. Nah, kenapa dulu diberikan nama supaya eling bahwa dirimu adalah roh, sejatinya dirimu adalah roh atau kesadaran, bukan pikiran, bukan rasa, bukan kehendak, bukan cipta gitu. Dulu juga sebenarnya sudah pernah diwedar ya di ajaran-ajaran itu cuma kan istilah-istilahnya berbeda ya. Cuma sekarang kita istilahkan istilah yang dapat ditangkap oleh semua lah universal. Ada yang sedulur papat lima pancer, ada yang membaca nafsu-nafsu, ada empat nafsu itu. Jadi banyak ya. Nah, sebenarnya empat itu, empat gelondongan itu atau yang general ya empat itu. Gitu. Seperti itu. Oke, Nah, siap. kalau sejatinya udah diberikan asmo sejak lahir, ya nanti dalam perjalanannya akan terus eling oh iki bergerak ini dengan asmo. Karena apa? Karena kesadarannya yang menggerakkan, bukan raganya, bukan pikirnya, bukan keinginannya, bukan rasanya, bukan ciptanya. Nah, kenapa saya diberikan ya? Karena memang dari keluarga sudah dari mbah-mbah dulu itu sudah mengikuti kepercayaan atau keyakinan itu gitu. Jadi sejak lahir meskipun diberikan nama untuk raganya ini loh raganya namanya Ninda. Tapi rohnya dikasih nama supaya eling yang bergerak menggerakkan raga ini rohnya. Kita bisa bernafas menghirup udara, menghembuskan udara, gitu, nafas. Kalau nggak ada roh yang mengizinkan dan menggerakkan raga ya itu nggak akan kejadian, nggak akan terjadi gitu. Seperti itu. Jadi Oke. dari lahir ada asma sejati sehingga menjadi pangiling-iling untuk ya akhirnya ke arah kemijilan roh. Nah, tadi Oke. kalau berhubungan dengan perjalanan Mas Habib nggih.
ada dorongan alami itu berarti. Nah, itu berhubungan dengan untuk merecall Mas Habib itu sebenarnya sudah di level mana. Nah, nanti Nah, akan Mbak, dihadapkan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya itu akan mendongkrak kesadaran Mas Habib sehingga Mas Habib itu terus melek, konsisten melek, bangun, dan akhirnya terus mijil ruh gitu. Seperti itu. Nah, mijil roh itu sebenarnya kalau sudah lulus dengan memetakan gelombang-gelombang, deburan-deburan, awan-awan cuaca gitu loh, Mas. Nah, kalau kita menyaksikan saja, ya wis mengamati itu. Lah terus rohnya ngapain? Padahal roh itu ditugaskan untuk ada, melanjutkan perjalanan, terus on the tracknya sesuai tugas sejatinya gitu, nggak menang tok. Makanya kemarin saya sempat bahas jangan sampai itu menjadi teori saja atau cakrawala yang tidak diimplementasikan. Oke, kita pengamat, kita penyaksi. Nah, setelah menyaksikan apa yang harus kita gerakkan gitu. Seperti itu. Makanya ya ini monggo ya keyakinan masing-masing. Kalau dari saya kan memang percaya ada kelahiran lagi gitu kan. Makanya nggak selesai-selesai ratusan hingga ribuan kelahiran karena nggak selesai dengan tugas sejatinya itu. Gimana sesuai tugas sejati, mijil roh saja nggak untuk melanjutkan rohnya di level yang semestinya TK harus SD, SD harus SMP, SMP harus SMA. Nah, ini semua sistem ini sekarang secara sistemik kolektif membangunkan untuk semua tidak hanya bergerak di belum ke arah kesejatian atau tugas sejati harus bangun dulu kemudian melanjutkan pertumbuhan kesadarannya pertumbuhan rohnya akhirnya seiring dengan itu bergerak sesuai dengan tugas sejatinya. Nah, sasmito itu digunakan untuk ke arah bergerak sesuai dengan tugas sejatinya, Mas. Meskipun ada sasmito-sasmito kecil di keseharian. Oh, saya harus melakukan apa sih? Oh, saya harus ke kanan. Karena dipetakan, di kenyataan ini loh, itu jelas jalannya tuh rusak di situ. Mata kornea ini, telinga ini diperdengarkan di situ tuh jalannya rusak. Enggak kok, karena di situ tuh ada es krim enak, ada ini, ada itu. Nah, itu kan keinginannya kan bergejolak macam-macam. Rasanya kan bergejolak macam-macam. Akhirnya tidak melihat kenyataan yang ada, ya wes, dalan elek diterabas soro ya wes. Nah, akhirnya soro ya soro saat itu toh. Karena nggak melihat petunjuk real time bahwa itu loh kanan masih rodo adoh titik tapi dalannya resik itu, dalannya bersih, jalannya itu ngelenyer. Nah, kenapa harus milih yang jalannya rusak? Karena oh ada keinginan ini itu, ada rasa ini itu, ada prasangka ini itu gitu. Akhirnya nggak melihat kenyataan apa adanya karena kita sudah terbelenggu, tertutup oleh keinginan-keinginan, oleh rasa prasangka, oleh cipta logika dan juga pikirannya. Ini saya nyambung dengan yang tadi ya. Monggo nanti Mas Hendra ngaturnya gimana ya. Jadi sebelumnya tuh ada tiga, tapi saya dulu cerita dengan teman-teman perjalanan ya yang membersamai dan juga ya bersama seperjalanan begitu. Ini memori ini kadang tajam banget ya. Tapi justru membuat diri nggak bisa move on dan memori memori ini bisa membelenggu diri ini untuk tidak bisa melihat kenyataan saat ini. Karena ada memori ini akhirnya membentuk pola, oh kalau ada kejadian kayak gini pasti nanti jadinya kayak gini. Nyaut ke prasangka. Oh akhirnya memori itu bagian dari pikiran dan itu dikelompokkan sendiri menjadi bagian tersendiri gitu. Jadi harus ada empat yang kita breakdown, kita petakan untuk mengenali akhirnya kita settle ini loh kesadaran yang sejati. Enggak kok asal melek, asal bangun, raganya enggak gitu. Kadang tuh agak gemes-gemes, gemes-gemes gimana ya sama teman-teman yang kadang cerita-cerita. Ya sudah, ya memang saya pun pernah ada di fase itu dan ya memang mengenali itu tuh ya kalau dibilang mudah nggak mudah, kalau bilang sulit ya nggak sulit gitu. Tapi yang penting ada tekad, ada semangat, kita nanti akan dipisahkan mengenalinya satu persatu. Jadi kita akan mengenali segala macam deburan ombak yang melewati permukaan. Ya sudah, dilewati, mereka lewat-lewat aja. Tapi kita nggak terpengaruh oleh itu. Kita yang nantinya akan mengontrol itu untuk digerakkan, diberdayagunakan. Seperti itu. Oke, Mbak Dinda, Mm-mm. thank you kelas kemijiran ruhnya. Tapi mungkin di akhir segmen saya ingin kasih kesempatan Mas Habib karena Ya. penasaran dengan ajaran-ajaran Jawa. Sekaligus ini mungkin bisa dipakai sebagai pembelajaran buat teman-teman yang
eh pemula gitu ya Mbak Dinda ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke.